Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agus Syamsuri, NIM 2006311000062 dari program studi pendidikan informatika. Dan di sini saya akan menjelaskan dari program proyek akhir saya dari mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman. Oke, jadi langsung saja ini di dalam proyek akhir saya ini saya menggunakan nama kelasnya adalah tugas akhir, dan di bawahnya sini ini ada main functionnya. Fungsi utama dari proyek ini itu update static void main itu. Dan di bawahnya sini saya membuat fungsi scanner dengan nama scannernya adalah input. Di bawahnya lagi saya mendeklarasikan tipe data string dengan variabel nama, ulang, dan juga NIM. Kemudian di bawahnya sini saya menggunakan shout untuk menampilkan menampilkan di output nanti saat proses running. Di bawahnya ini sama. Dan di bawahnya sini saya membuat inputan keyboard dengan scanner yang saya buat tadi dengan variabel yang sudah saya deklarasikan tadi. Di sini saya menggunakan next sign karena tipe data untuk variabel ini adalah string gitu. Kemudian di bawahnya sama, itu menggunakan shout atau sistem outprint. Di bawahnya lagi ini sama seperti yang di atasnya juga sama. Kemudian yang selanjutnya saya menggunakan rulangan do while untuk proses input. Dan di sini saya menggunakan saya menambahkan komentar berupa proses input data untuk menandakan bahwa program yang di bawahnya ini adalah untuk proses inputan data begitu. Di sini saya menggunakan do while. Jadi di dalam do atau statement yang akan diulang ini adalah berisi sistem outprint yang keluarannya adalah masukkan jumlah data ini. Di bawahnya adalah integer data. Jadi di sini saya menggunakan scanner dengan menggunakan scanner yang tadi saya buat. Namun di sini saya menggunakan integer dan variabel data itu sebagai untuk di sini scanner dan integer data. Saya juga menggunakan scanner di bawah sini. Di sini kenapa next in? Karena tipe data yang saya gunakan di sini adalah integer gitu. Kemudian di bawahnya lagi sama seperti di atasnya. Dan di bawah sini ini ada deklarasi untuk deklarasi array. Kalau yang ini 3 ini, 2 data sama yang ini adalah array dengan tipe data string dengan nama seperti ini. Ada yang namanya nama MHS, status, dan juga huruf. Kemudian untuk jumlah atau elemen array-nya sendiri juga sama, yaitu nanti berdasarkan data yang dimasukkan pada scanner di atas ini. Kemudian di bawahnya ada saya menggunakan perulangan for, dan kondisinya adalah apabila i sama dengan 0 dan kondisi adalah integer i sama dengan 0, i kurang dari data yang jumlah data yang dimasukkan nanti di atas tadi dari scanner, kemudian i plus, jadi datanya terus bertambah gitu. Kemudian di bawahnya atau statement yang akan diulang pada perulangan ini adalah ini sampai sini. Statement yang akan diulang dari for ini adalah dari sini sampai di bawah sini.
Kemudian ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sama saja hanya berbeda di variabel dan juga output yang dikeluarkan nanti gitu. Kemudian keduanya yang ini adalah nilai total dari nilai yang sudah dimasukkan di scanner yang ini di sini. Dan untuk mendapat total ini saya menggunakan operator aritmatika berupa penjumlahan ini. Dan yang saya jumlahkan adalah dari inputan UTS, kemudian UAS dan juga tugas yang ada di atasnya nanti. Kemudian dua-duanya adalah rata-rata di sini saya menggunakan operator aritmatika pembagian. Jadi nilai total yang sudah saya dapat di atas ini tadi saya bagi 3 karena jumlah input data yang di atas ini ada 3 inputan gitu. Kemudian dulunya lagi ada seleksi kondisi. Saya menggunakan if else untuk menentukan nanti mahasiswa ini dinyatakan lulus ataupun tidak gitu. Kemudian untuk kondisi di if-nya nanti apabila total yang ini kurang dari 150 maka nanti hasilnya adalah tidak lulus gitu. Dan jika tidak nanti dia akan dinyatakan lulus. Keduanya lagi saya menggunakan seleksi kondisi if dengan memanfaatkan rata-rata yang sudah didapat di atas ini. Dan di sini ada 4 kondisi yang saya gunakan. Yang pertama adalah apabila rata-rata ini kurang dari sama dengan 45, nanti akan mendapatkan predikat atau huruf dari nilainya itu adalah D. Kemudian yang kondisi kedua adalah apabila nilai rata-ratanya ini sama dengan 46 sampai dengan 60, nanti akan mendapat predikat C atau huruf dari nilainya nanti adalah C. Kemudian yang kondisi ketiga adalah apabila rata-ratanya antara 61 sampai 84 akan dapat predikat B. Yang kondisi keempat adalah apabila rata-ratanya ini lebih dari atau sama dengan 85 akan dapat predikatnya A gitu. Kemudian masuk ke bawah lagi. Di sini adalah untuk seperti ini untuk menampilkan output semua data yang telah dimasukkan di atas tadi. Jadi di bawahnya nanti akan keluar. Yang pertama adalah ini nilai dari strip sama dengan yang di atas ini, terus nilai Alpro 1B dan strip yang 2 ini juga. Kemudian di bawahnya nanti juga akan keluar, juga akan ada tampilan output untuk nomor, nama, UTS, UAS, tugas akhir, total, rata-rata, huruf dan juga status. Kemudian ada lagi yang di bawahnya adalah output di bawahnya adalah ini. Berisi ini A+1 ini nanti akan menjadi nomor berapa gitu. Dan ini adalah mengambil data dari nama MHS yang ada di atas tadi. Dan di sini saya menggunakan uppercase, jadi nama mahasiswa yang dimasukkan nanti akan berubah menjadi huruf kapital semua. Di sini ada nilai UAS, jadi dia juga mengambil dari input dan keyboard dari scanner yang di atas tadi. Ini sama juga mengambil tadi, tugas ini sama, total ini mengambil dari yang telah didapat di atas tadi. Rata-rata dia juga mengambil dari rata-rata yang sudah didapat di atas tadi. Huruf ini mengambil dari yang seleksi kondisi tadi. Status ini juga dari seleksi kondisi yang di atas tadi. Itu kemudian bawahnya ini sama saja seperti biasanya. Ini adalah untuk menampilkan ini ke output saat running nanti. Di bawahnya ini sama, kemudian di bawahnya ini untuk variabel ulang inputan ya saya menggunakan next karena di sini inputnya adalah string gitu. Kemudian di bawahnya ini adalah gabungan dari dual tadi ya, ini while-nya adalah ulang. Jadi apabila yang dimasukkan ini adalah
huruf Y, maka dia akan mengulang lagi statement yang ada di atas ini tadi. Statement ini yang ada di dalam do ini. Tuh. Kemudian di dalam while ini di sini ada ulang, ada equal ignore case. Jadi di sini digunakan untuk agar huruf Y apapun yang dimasukkan itu tetap akan melakukan fungsi perulangan gitu. Karena kan di dalam JavaScript ini besar kecilnya huruf itu sangat berpengaruh dalam program itu. Kemudian nanti apabila yang huruf yang dimasukkan itu bukan huruf Y, maka programnya akan selesai dan akan mengeluarkan atau menghasilkan output berupa ini, bintang program selesai. Dan itu sekarang akan saya coba untuk running program ini. Masukkan nama operatornya, saya masukkan nama saya. Enter name saya. Kemudian masukkan jumlah data. Namanya misalkan LTS misalkan ini, luasnya ini, dan segini ini. Kemudian nama yang kedua, karena dua data, karena ada dua berdata, misalkan dan LTS ini, luas ini, dan juga LTS akhirnya ini. Akan jadi output seperti ini. Di sini jadi akan tampil dari nilai UTS-nya, nilai UAS-nya, nilai tugas akhirnya, dan juga total dari ketiganya, kemudian rata-ratanya, dan juga ada huruf untuk tugasnya, untuk nilainya ini semua, kemudian statusnya ini lulus atau tidak gitu. Kemudian di sini untuk apakah ini menambah, kita coba ya, oke. Kita akan masukkan data lagi, jumlah datanya berapa. Sekarang kita coba satu dulu, satu saja, dan nama mahasiswanya kita masukkan. Ini UTS-nya kita buat segini, nilai luasnya segini, nilai akhirnya segini. Nah, nanti juga keluarnya sama seperti ini. Dan kita coba kalau huruf selain Y atau N, kita masukkan N. Nah, maka akan keluar program selesai, dan programnya ini selesai sampai di sini. Baik, itu yang dapat saya jelaskan dari program yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.